Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ar-rabbul akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة لكل عسر يسرا ولكل هم فرجا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Yang saya hormati, yang saya muliakan, para habaib anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alimil ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kiai, para ajengan, para sesepuh, para tokoh masyarakat. Yang besar tidak dihimbau gelar, yang kecil tidak disebut nama, tapi mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ulama kita, habaib kita, kiai kita, ajengan kita, sesepuh kita, tokoh masyarakat kita, mudah-mudahan dengan berkah maulid agung baginda Nabi besar Muhammad, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah kabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula salam penghormatan saya sampaikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia acara peringatan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Majlis Ta'lim was Salawat Nurul Mustafa Al-Idrisiyah, yang diasuh oleh guru kita yang senantiasa selama ini menggiring kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, memperkenalkan kepada kita sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Mukarram Kiai Haji Heri Khairuddin. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan orang-orang terdekat beliau yang telah menyisihkan sebagian hartanya untuk ini acara, mudah-mudahan hartanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang orang yang menyisihkan sebagian hartanya untuk peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di peringatan Maulid ada makan atau tidak? Ada. Kita dapat makan atau tidak? Dapat. Makanya saya teringat di dalam kitab Al-Qirtas yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas rahimahullahu rahmatal abrar, beliau mengatakan bahwasannya lamma bana Ibrahim alaihi salam al-Ka'bah, ketika Sayyiduna wa Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, falamma faragha min bina'ihi,
ketika beliau telah menyelesaikan daripada pembangunan Ka'bah, shalla fi kulli rubu'in alfa raka'at. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah selesai daripada mendirikan Ka'bah. Beliau sholat di setiap sudut Ka'bah 1000 rakaat. Berarti berapa ribu rakaat? 4.000 rakaat. Karena Ka'bah itu persegi 4. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sholat 4.000 rakaat mengelilingi Ka'bah atas ungkapan rasa syukurnya kepada Allah karena telah selesai membangun Ka'bah. Begitu beliau telah selesai membangun Ka'bah, kemudian sholat 4.000 rakaat di sekitar Ka'bah, Allah wahyukan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, ma ahsana ma fa'alta. Alangkah indah, alangkah luar biasa, alangkah ajib apa yang engkau lakukan wahai Ibrahim. Kau mendirikan Ka'bah, engkau sholat 4.000 rakaat mengelilingi Ka'bah. Itu luar biasa. Itu bukan amalan yang sembarangan. Hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Allah melanjutkan, walakin ya Ibrahim, akan tetapi wahai Ibrahim, perlu engkau ketahui, luqmatan fi batni ja'iin tunfikuha alaihi khairun min hadza kullihi, kata Allah Subhanahu. Apa kata Allah? Akan tetapi wahai Ibrahim, satu suap yang engkau masukkan ke perut yang lapar itu lebih baik daripada membangun Ka'bah dan sholat 4.000 rakaat mengelilingi Ka'bah. Jadi orang yang menyumbangkan sebagian hartanya 50.000, 100.000, 150.000 dan seterusnya, itu mendapatkan pahala membangun Ka'bah dan sholat 4.000 rakaat sekeliling Ka'bah. Alhamdulillah. Jadi jangan sungkan ketika ada saudara kita seiman, semuslim, apalagi memiliki hubungan keluarga, ingin meminta bantuan terhadap kita perihal ingin mengadakan acara maulid, jangan tidak dibantu karena pahalanya begitu besar. Sayang kalau kita lewatkan. Iya. Sayang kalau kita lewatkan. Bantu semampunya, insya Allah semuanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hibbahil kiram, alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di tempat ini tujuannya dan tidak lain dan tidak bukan yaitu untuk memuliakan, untuk mengagungkan, untuk mengistimewakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain untuk mengambil keberkahan di acara maulid, Allah juga perintahkan terhadap kita untuk mengenali sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita tidak kenal sama Rasulullah, hasya wa kalla, mustahil kita bisa cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di dalam maulidnya Simtud Durar, beliau berkata, kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu insan terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segi fisik maupun akhlak. Fisik dan akhlaknya begitu sempurna. Jangan berbicara tentang akhlak Rasulullah, karena kita tidak akan mampu menggambarkan hakikat kemuliaan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah Allah yang puji. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tidak ada yang bisa mengalahkan pujian Allah. Akhlak Rasulullah begitu luar biasa. Makanya kalau kita pengen dihormatin orang, perbagus akhlak kita, perindah akhlak kita, contoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Jangan berbicara tentang akhlak Rasulullah, sedikit berbicara tentang fisik Nabi Muhammad SAW agar kita semua kenal sama Rasulullah. Karena cinta tanpa pengenalan itu mustahil. Orang yang mengatakan cinta kepada Rasulullah tapi tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW, pada hakikatnya orang tersebut berdusta atas nama cinta. Betul? Betul? Sedikit berbicara tentang wajah Nabi Muhammad SAW.
Perhatikan baik-baik. Kalau kita pengen kenal Rasulullah, maka kita juga harus belajar untuk mengenali baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wajah Rasulullah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'il. Beliau mengatakan, "Faka'annama asy-syamsa tajri fi wajhihi." Apa kata Imam Tirmidzi? Wajah Rasulullah seakan-akan matahari ada di wajahnya Sayyiduna Muhammad. Saking terangnya itu wajah, saking bercahayanya itu wajah, seperti matahari, silau, bercahaya. Bahkan diriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Sayyiduna Jabir ibn Sumrah. Sayyiduna Jabir ibn Sumrah ini suatu kali pernah mengatakan, "Lamma ra'aitu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah." Aku pernah pandang wajah Rasulullah di malam purnama. Faja'altuhu anzuru ilaihi wa ilal qamar. Aku pandangin wajah Rasulullah. Kemudian aku alihkan pandanganku ke bulan purnama. Apa kata beliau? Wallahi falahu indi ahsanu minal qamar. Demi Allah, pesona purnama kalah dengan pesona Habibana Muhammad. Allah, yang berbicara bukan orang biasa, yang berbicara bukan saya, yang berbicara bukan para habaib, bukan para kiai, bukan para ulama. Yang berbicara adalah sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menyaksikan langsung keindahan wajah Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan bahwasannya dahulu kala ada seorang sahabat perempuan. Jadi sahabat Nabi Muhammad itu bukan dari golongan laki-laki saja, tapi ada dari golongan perempuan. Ibu-ibu harus bangga, karena sahabat Nabi Muhammad juga ada dari golongan perempuan. Namanya siapa? Namanya Sayyidah Rubayyi bintu Muawwid. Siapa namanya? Rubayyi, pakai ain, Rubayyi bintu Muawwid. Sayyiduna Rubayyi bintu Sayyidah Rubayyi bintu Muawwid. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Dalailun Nubuwah, beliau itu pernah ditanya ketika Rasulullah sudah wafat, beliau masih hidup, ada seorang anak kecil datang kepada beliau. Anak kecil ini bertanya kepada beliau, "Wahai sahabat Rasulullah yang perempuan, sifi lana Rasulullah." Wahai sahabat Rasulullah yang perempuan, sifatkan kepada aku bagaimana sih wajah Rasulullah. Lantas apa jawaban Sayyidah Rubayyi bintu Muawwid? "Ya bunayya, wahai anakku, idza ra'aitahu faka'annama asy-syamsa at-tali'ah." Jika engkau memandang wajah Rasulullah, seakan-akan matahari terbit di wajahnya Sayyiduna Muhammad. Saking terang itu wajah. Mudah-mudahan mata kita tidak diharamkan oleh Allah untuk memandang wajah tersebut fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Itu baru wajahnya yang indah. Yang lain keringat Rasulullah, keringat. Kalau keringat kita, na'udzubillah min dzalik. Apalagi anak-anak Cibaduyut kalau habis main pingpong biasanya di belakang habis main pingpong, ya, keringatan. Keringatnya bau. Tapi keringat Rasulullah beda. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Mu'jamnya, bahwasanya dahulu kala di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah masih hidup, ada sekelompok keluarga, ada sebuah keluarga di kota Madinah, yang mana keluarga ini mempunyai seorang putri. Putrinya ingin nikah. Mudah-mudahan yang jomblo cepat nikah. Amin ya rabbal. Jadi keluarga ini punya putri. Putrinya pengen nikah. Tapi karena ini keluarga ekonominya merendah ke bawah, orang tuanya tidak mampu untuk beli parfum. Yang namanya anak perempuan kalau mau nikah kan harus cantik, harus dandan, harus wangi. Tapi ini keluarganya saking tidak mempunyai materi, tidak mempunyai uang untuk beli parfum pun tidak mampu. Lantas si bapak mengadu kepada Nabi Muhammad.
Ayahnya datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta solusi. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anak saya pengen kawin ya Rasulullah. Tapi karena saya tidak punya uang, saya tidak mampu untuk beli parfum. Kasih solusi ya Rasulullah. Minta pendapatnya wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah perintahkan ini orang untuk mengambil qaruroh. Tahu qaruroh mana santri? Yang ngaji sama Haji Heri mana? Yang ngaji sama Haji Heri? Di dalam semua, ke depan dong. Ke depan, ke sini, Budi dan kawan-kawan. Qaruroh, apa arti qaruroh? Kura-kura? Kura-kura? Bukan. Qaruroh itu wadah. Tapi wadah yang terbuat kalau dimasukkan air tidak rembes. Ya apa? Tidak menyerap airnya. Di zaman Rasulullah belum ada wadah dari plastik, belum ada pabrik pada saat itu. Jadi wadahnya terbuat dari bahan yang tidak, kalau masuk air itu tidak menyerap. Nah, Rasulullah perintahkan ini ayah dari putri tersebut untuk mengambil qaruroh, sebuah wadah. Akhirnya diambillah ini oleh orang tua, oleh ayah putri tersebut, dibawa kepada Rasulullah. Rasulullah ambil sedikit daripada keringatnya. Diambil sedikit daripada keringatnya, dimasukkan ke wadah tersebut. Pesan Rasulullah, wahai sahabatku, nanti ketika hari H pernikahan anakmu, pakaikan keringatku di pakaian anakmu. Pesan Rasulullah. Akhirnya ketika timbul atau masuk ke hari H pernikahan anaknya, itu keringat Rasulullah dioleskan di baju si perempuan, si putri. Ketika dioleskan, satu Madinah mencium harumnya. Satu Madinah harum, semerbak. Yang seperti ini hanya keringatnya Sayyiduna Muhammad. Makanya rugi kalau kita tidak kenal sama sosok Rasulullah SAW. Apalagi orang-orang yang menghina Rasulullah. Pada hakikatnya mereka tidak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau mereka kenal sama Rasulullah, tidak tersisa di hatinya kecuali kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, kenapa zaman kita sekarang ini zaman yang rusak, zaman yang penuh dengan caci maki, kezaliman di mana-mana, ulama difitnah, ulama dipenjara? Karena zaman ini idola mereka bukan lagi Sayyiduna Muhammad. Idola mereka bukan lagi sahabat-sahabat Rasulullah. Idola mereka bukan lagi para ulama-ulama yang soleh, tapi idola mereka justru orang yang dahinya tidak pernah mengenal sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ibu-ibu lebih kenal sama Aldebaran daripada sama Rasulullah. Betul? Betul? Jujur saja. Jujur saja. Ibu-ibu mungkin lebih kenal sama Aldebaran ketimbang sama Rasulullah. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, naibu zamanuna wal aibu fina, walakin li zamanina aibun siwana. Kata Imam Syafi'i di dalam diwannya, kenapa zaman kita ini zaman yang rusak, zaman orang yang banyak jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW, karena yang dijadikan idola bukan lagi baginda Nabi besar Muhammad, dan tidak akan bisa mengenal Rasulullah kecuali orang-orang pilihan Allah. Tidak akan bisa mengenal sosok agung Nabi Muhammad SAW kecuali orang-orang pilihan Allah. Dan antum semua yang hadir pada malam hari ini, yang masih bertahan duduk di tempat ini, antum semua adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, kira-kira lanjut atau tidak? Masih semangat? Lanjut terus. Lapar deh. Kita lanjut lagi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya sudah sampaikan bahwasannya kita duduk di acara maulid tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yang pertama untuk mengambil keberkahan. Yang kedua untuk mengenal sosok Rasulullah. Kemudian yang ketiga yang paling penting, tidak cukup hanya mengambil keberkahan,
tidak cukup hanya mengenal sosok Rasulullah, tapi juga kita harus meneladani baginda Nabi besar Muhammad. Kalau benar kita pengen nanti di akhirat dikumpulkan bersama Rasulullah, mau tidak mau, suka tidak suka, wajib kita untuk meneladani Rasulullah SAW. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz kedua halaman 139, Al-Imam Al-Ghazali mengutip seorang perkataan ulama besar, Al-Imam Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Al-Imam Hasan Al-Basri ini pemimpinnya ulama-ulama dari golongan tabi'in. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya bena Adam, ya bena Adam, wahai anak turunan Adam, maksudnya manusia, la yaghurrannaka qawlu man yaqul al-mar'u ma'a man ahab. Jangan kalian pernah tertipu, jangan kalian lengah, jangan kalian terlena dengan perkataan orang yang sering mengatakan kalian akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kalian cintai nanti di akhirat. Jangan lengah, kata beliau. Jangan ternina-bobokkan, jangan terlena dengan perkataan tersebut. Kenapa? Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, fa innaka lan talhaqal abrara illa bi a'malihim. Sesungguhnya kalian semua, wahai umat Nabi Muhammad, kalian tidak akan pernah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad kecuali kalian mengikuti amal-amal Nabi Muhammad SAW. Kalian tidak akan pernah bisa berkumpul di surga bersama Rasulullah kecuali kalian meniru, meneladani setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta akhlak dan ilmu baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa demikian? Fa innal yahuda wan nasara yuhibbuna anbiya'ahum wa laysu ma'ahum. Sesungguhnya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka juga mengaku cinta kepada nabi mereka. Betul? Orang Yahudi mengaku cinta kepada Nabi Musa. Orang Nasrani mengaku cinta kepada Nabi Isa. Wa laysu ma'ahum. Tapi mereka di akhirat tidak dikumpulkan bersama nabi-nabi mereka. Cinta mereka hanya di lisan, tidak diterapkan dengan perbuatan. PHP. Iya, pemberi harapan palsu. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, wa hadza isyaratun ila anna mujarrada dzalika min ghairi muwafaqatin fi ba'dil a'mal aw kulliha la yanfa'. Ini isyarat, kata Al-Imam Hasan Al-Basri, bahwasannya cinta dengan modal kata-kata saja tidak cukup. Yang namanya cinta perlu dengan pembuktian, dan pembuktian cinta kita kepada Rasulullah yaitu senantiasa kita taat atas perintah dan menjauhi larangan baginda Nabi besar Muhammad. Salah satu perintah Rasulullah yang paling agung untuk umat akhir zaman, dan perintah ini akan mengembirakan hati Rasulullah SAW, khususnya untuk kita yang cinta terhadap ilmu. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi? Ma yasurru qalbun nabi fi akhir zaman illa min talibil ilmi wa amalihi wa tablighihi. Tidak ada yang lebih menggembirakan hati Rasulullah di akhir zaman kecuali orang-orang yang menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Itu yang paling menggembirakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena amaliyah kita di dalam syariat Islam yahtaj ilal ilmi. Amal soleh yang kita lakukan dalam syariat Islam membutuhkan ilmu. Tanpa ilmu amal kita tidak akan diterima oleh Allah. Betul? Tanpa ilmu amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilallah. Tuntutlah ilmu dari kandungan sampai ke liang lahat. Jangan bosan untuk menuntut ilmu. Maulid ajib, sholawat bagus, menuntut ilmu lebih bagus, lebih ajib, lebih menggembirakan hati baginda Nabi besar Muhammad. Contoh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam siapa lagi? Anas bin Malik, Al-Imam Abu Hanifah,
Kenapa mereka-mereka semua sampai detik ini masih mulia, masih terhormat? Kita kirimkan Al-Fatihah untuk mereka semua. Kenapa? Salah satu alasannya derajat mereka begitu tinggi di sisi Allah. Hubbuhu lil ilmi, cinta mereka terhadap yang begitu luar biasa. Cinta mereka terhadap ilmu mendarah daging. Ilmu dianggap seorang kekasih yang tidak mau berpisah dengannya. Itu mereka, para ulama-ulama Allah yang hakiki, alim rabbani, arif billah, tidak bosan untuk menuntut ilmu. Dan kalau sudah menuntut ilmu tidak tanggung-tanggung. Mereka akan totalitas. Karena apa? Karena ilmu adalah warisan baginda Nabi besar Muhammad. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilma. Para nabi dan para rasul itu tidak pernah meninggalkan dinar maupun dirham. Tidak, Rasulullah tidak meninggalkan harta. Rasulullah tidak meninggalkan emas. Rasulullah tidak meninggalkan perak. Apa yang ditinggalkan Rasulullah? Ilmu. Tapi dengan ilmu kau akan jadi mulia. Kau akan jadi seorang ulama. Kau sudah jadi ulama, harus menjadi ulama amilin, ulama yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa menjadi mulia karena cintanya terhadap ilmu. Saya akan bawakan satu kisah, yang mana kisah ini insya Allah bisa memberikan dorongan semangat untuk kita agar kita lebih istiqomah di dalam majelis ilmu. Ya, kisah ini terdapat di dalam kitab Ma'alimul Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Apa nama kitabnya? Nggak ada hafalan seperti Imam Syafi'i di sini. Ya, Imam Syafi'i itu kalau ngafal ada 2 lembar, satunya harus ditutup. Ngafal sebelah kanan, yang kiri harus ditutup. Kalau yang kiri dibuka juga, dua-duanya langsung hafal, takutnya berantakan hafalannya. Ya. Apa nama kitabnya? Yang Habib sebutkan tadi, kalau ingat ada 100.000 Habib kasih. Ada amplop isinya 3 juta. Apa nama kitabnya? Ma'alimul Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Ma'alimul Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi. Gak jadi hadiahnya. 3 kali diulang. Yang dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad Awamah. Asy-Syaikh Muhammad Awamah di dalam kitabnya Ma'alimul Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi menjelaskan, beliau menceritakan bahwasannya di zaman beliau ada seorang ulama besar namanya Asy-Syaikh At-Tilmisani. Siapa namanya? Asy-Syaikh At-Tilmisani. Di dalam kitab tersebut Asy-Syaikh At-Tilmisani masih umurnya 6 atau 7 tahun. Suatu hari beliau pernah datang ke pengajian seorang ulama besar. Kebetulan itu ulama ngaji kitab tafsir. Tafsir membahas ayat Awsafil Jannah. Membahas ayat tafsir tentang kenikmatan-kenikmatan di dalam surga. Surga itu tajri min tahtihal anhar. Surga itu ada 3 sungai yang mengalir. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khomer. Dari khomer apa? Arak. Iya. Arak. Ada nggak di dunia sungai dari susu, sungai dari khomer, sungai dari madu? Kalau ada sungai dari susu, dari khomer, dari madu, tidak ada orang yang miskin di dunia. Betul? Betul. Jadi tukang madu semua nanti di sini. Iya, jadi tukang susu semua nanti. Tidak ada orang yang miskin. Tidak ada di dunia surga itu mala ainun ra'at. Tempat yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at. Tempat yang sama sekali tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu sama sekali tidak pernah terlintas di hati manusia. Artinya apa? Sehebat apapun, seindah apapun tempat yang ada di dunia, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama tersebut menjelaskan panjang lebar tentang nikmat-nikmat di dalam surga, tentang kehebatan-kehebatan fasilitas-fasilitas yang Allah persiapkan untuk penghuni surga.
Begitu pengajian tafsir selesai, ini ulama buka sesi tanya jawab. Siapa yang mau tanya silahkan katanya. Akhirnya At-Tilmisani yang masih umurnya 6 tahun dia angkat tangan. Ya Syekh, ini soal. Wahai Syekh, saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan. Syekhnya bilang, tafadhol, silahkan bertanya. Akhirnya ketika diizinkan untuk bertanya, ini At-Tilmisani langsung berkata, wahai Syekh, wahai guru, aku dengar dari awal engkau membicarakan tentang nikmat surga. Dari awal sampai akhir panjang lebar. Nikmat surga engkau jelaskan. Pertanyaan aku cuma satu, wahai guru. Apa pertanyaannya? Hal fil jannati majalisul ilmi? Wah, ini pertanyaan bocah 6 tahun tapi pertanyaannya kelas dunia. Apa pertanyaannya? Hal fil jannati majalisul ilmi? Di surga nanti ada majelis taklim atau tidak? Dia nggak peduli bidadari, dia nggak peduli istana, dia nggak peduli nikmat-nikmat yang lain yang Allah persiapkan untuk penghuni surga. Yang ditanya apakah di surga ada majelis ilmu. Saking cintanya terhadap ilmu, mendarah daging cintanya terhadap ilmu. Makanya ketika tumbuh menjadi besar, menjadi ulama yang terkenal di dalam bidang takhrijul furu' 'alal usul. Ulama besar, Syekh At-Tilmisani. Apa tadi pertanyaannya? Di surga ada majelis ta'lim atau tidak? Lantas si Syekh yang ulama besar beliau menjawab, na'am fiha ma tashtahihil anfus. Ya, apapun yang ente mau di dalam surga ada. Ente mau majelis ta'lim ada. Ente mau majelis maulid ente pengen ngaji alfiyah ente pengen ngaji fathul qarib fathul mu'in semuanya ada di dalam surga, kata guru tersebut. Akhirnya Tilmisani puas dengan jawaban tersebut. Dia katakan, ya Syekh, lau qulta la qultu laladzata fiha. Andai kata engkau membicarakan atau menjawab di surga tidak ada majelis taklim, maka aku akan katakan surga tidak enak. Allah. Anak kecil umur 6 tahun, tapi cintanya terhadap ilmu begitu luar biasa, begitu mendarah daging. Karena apa? Karena dia tahu ahli ilmu akan dekat di akhirat bersama baginda Nabi besar Muhammad. Perbedaan ahli ilmu, tapi bukan ahli ilmu yang cuma ilmu doang, tapi beramal dengan ilmu. Allah perintahkan A, dia katakan A. Allah perintahkan B, dia katakan. Rasulullah suruh ke kanan, dia ke kanan. Rasulullah suruh ke kiri, dia ke kiri. Itu ulama hakiki. Ulama yang benar-benar ulama jarang kita dapatkan di zaman sekarang. Susah. Kalau betul-betul mereka bisa menjadi ulama amilin, maka derajatnya nanti di akhirat berbeda 1 derajat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka pesan saya, kalau kita tidak mampu untuk jadi ulama, didik anak turunan kita untuk jadi ulama. Dan yang lebih afdalnya lagi, jadi ulama yang cinta kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad. Kiai Hamid Pasuruan, ulama besar di Pasuruan di Jawa Timur, pernah mengatakan, setiap kiai yang tumbuh besar, setiap kiai yang masyhur, setiap kiai yang terus hidup walaupun jasadnya sudah ada di dalam tanah, dia adalah kiai yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ana madinatul ilmi wa aliyin babuha. Aku ini, kata Rasulullah, kotanya ilmu. Ya, kalau sudah tidak menganggap Ali sebagai pintu ilmu, tidak menganggap itu berkah anak turunan Rasulullah, engkau menjadi ulama, maka jangan harap ilmu yang ada pada dirimu menjadi berkah. Makanya ulama-ulama yang hakiki, ulama-ulama alim rabbani, begitu menghormati, begitu mencintai anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain ulamanya cinta kepada habaibnya juga harus muhibbin kepada para ulama, saling menghormati, saling memuliakan. Terakhir yang ingin saya ceritakan bahwasannya di dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad,
Ibnu Sa'ad memiliki kitab namanya Tabaqat. Tabaqat Ibnu Sa'ad, bahwasanya di kitab tersebut beliau menceritakan ada seorang sahabat Rasulullah. Jadi sahabat Nabi Muhammad ini ada dua golongan. Ada sahabat yang biasa, ada sahabat yang ulama. Jumlah sahabat Rasulullah itu 124.000 sahabat. Ketika Rasulullah meninggal dunia, jumlah sahabat Rasulullah seluruhnya 124.000. Tapi yang golongan ulamanya hanya 140. Sedikit sekali. Yang betul-betul faham terhadap ilmu agama cuma 140. Salah satunya adalah Sayyiduna Zaid bin Thabit. Siapa? Zaid bin Thabit min ulama'is sahabah, daripada pembesar ulama daripada kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini cerita bisa kita ambil inspirasi bahwasannya ulama harus mencintai habaib, habaib juga harus menghormati ulama. Ya. Di dalam kitab tersebut beliau menceritakan Zaid bin Thabit suatu kali. Thabit ini ulama tapi bukan keluarga Rasulullah SAW. Dia pernah keluar dari rumahnya untuk berdakwah dengan menunggangi seekor kuda. Kebetulan di depan kudanya ada tali. Untuk kuda tersebut kalau digiring bisa. Akhirnya ketika di tengah jalan, Zaid bin Thabit ketemu dengan sepupu Rasulullah. Namanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Siapa Sayyiduna Abdullah bin Abbas? Sepupu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Thabit jalan dengan kudanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, jalan kaki tidak menaiki kuda, itu tali kuda Zaid bin Thabit digiring oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Khidmah. Ditarik, digiring itu tali kudanya. Zaid bin Thabit yang merasa tidak enak, beliau turun dari kudanya dan berkata, lima taf'al ya bin ammi Rasulillah. Kenapa engkau lakukan ini wahai keluarga Rasulullah? Kau orang mulia, kau keturunan suci, kau tidak pantas menggiring tali kudaku. Apa jawaban Abdullah bin Abbas? Hakadha umirna an naf'al bi ulama'ina. Ini yang Rasulullah ajarkan kepada kami untuk kami memuliakan ulama-ulama kami. Lantas Zaid bin Thabit yang begitu terbawa suasana, beliau meminta Abdullah bin Abbas untuk mengulurkan tangannya. Dicium itu tangan, padahal Abdullah bin Abbas masih kecil. Zaid bin Thabit sudah tumbuh besar menjadi seorang ulama, tapi dia tidak lupa untuk menghormati keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diminta itu tangan, wahai Abdullah bin Abbas, ulurkan tanganmu. Ketika diulurkan, dicium sama Zaid bin Thabit, dicium bolak-balik. Ketika dicium, kata Abdullah bin Abbas, kenapa engkau lakukan ini wahai pewaris Rasulullah? Kau orang mulia, engkau pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Zaid bin Thabit? Hakadha umirna an nuhibba li ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang diajarkan oleh datukmu Rasulullah agar kami orang yang di luar keluarga Rasulullah untuk mencintai dan menghormati anak turunan baginda Nabi besar Muhammad. Kita bisa ambil contoh satu ulama besar dari bumi Indonesia, dari Sarang, Jawa Tengah, Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun. Kiai Haji Maimun Zubair saking cintanya kepada keluarga Rasulullah SAW, itu cintanya kepada keluarga Rasulullah mengubun-ubun, mendarah daging itu cinta kepada keluarga Rasulullah. Sampai di akhir hayatnya Allah berikan kemuliaan kepada Mbah Mun, diwafatkan di kota kelahiran Rasulullah, dikuburkan di pemakaman Ma'la, pemakaman keluarga Rasulullah SAW, dekat dengan Ummuna Khadijah Al-Kubra. Makam Mbah Mun dekat dengan makamnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, nenek moyangnya para habaib. Makanya cintai keluarga Rasulullah, tidak akan berkurang kemuliaannya. Orang yang mencintai keluarga Rasulullah tidak akan berkurang kemuliaannya.
bahkan makin bersinar, makin masyhur, makin terkenal. Karena apa? Karena ilmu yang ada pada diri kiai, pada diri ulama itu bersumber dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya Allah. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya